Artinya kamu sedang minjemin uang ke negara. Kamu yang jadi krediturnya. Lucu kan? Negara ngutang ke rakyatnya sendiri. Ada satu kesalahan finansial yang sering dilakukan jutaan orang tanpa mereka sadari. Bukan karena mereka boros, tapi karena sejak awal mereka ngelola duit dengan logika yang salah sasaran. Logika yang sebenarnya cuma cocok buat negara, bukan buat kamu, bukan buat kita. Logika itu sebenarnya nggak kelihatan salah, justru kelihatan masuk akal, kelihatan normal. Makanya orang-orang terus melakukan logika itu. Sampai pada suatu titik mereka sadar ada sesuatu yang salah. Nah, di video kali ini kita akan bahas tuntas kenapa itu bisa terjadi. Kita bedah bedanya utang negara dan utang pribadi, dan kenapa kedua hal ini nggak bisa disamain. Dan yang paling penting, gimana cara keluar dari pola pikir yang salah ini. Tanpa berlama-lama, yuk kita bahas. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Negara itu bisa ngutang ke negara lain. Bisa ke lembaga internasional kayak World Bank, bisa juga ke rakyatnya sendiri. Lucu kan? Negara ngutang ke rakyatnya sendiri. Dan itu terjadi. Nah, terus kenapa negara mau ngutang? Ini yang sering disalahpahami. Negara nggak ngutang karena bangkrut, guys. Atau nggak punya duit. Nggak. Mereka utang karena strategi. Bayangin gini. Pemerintah pinjam uang buat bangun jalan tol. Jalan tolnya selesai, distribusi barang jadi lebih cepat, biaya logistik turun, dan ekonomi daerah jadi bertumbuh. Ujungnya, pajak bisa masuk lebih banyak. Nah, dari situ utangnya kebayar kan? Ini yang disebut fiscal multiplier. Rp1 yang diinvestasikan bisa menghasilkan dampak ekonomi yang lebih dari Rp1. Tapi kenyataannya nggak semua utang negara kayak gitu ya. Ada yang produktif, ada juga yang enggak. Nah, konsep ini tuh bisa aja sih sebenarnya kita terapin di personal finance. Bisa banget malah. Misalnya kita berutang buat modal bisnis. Kan jadi utang produktif tuh, kayak negara tadi. Tapi masalahnya, di dunia nyata nggak sesimpel itu, guys. Soalnya negara punya perisai yang bikin mereka aman. Sedangkan kita cuma punya diri sendiri. Ada beberapa perbedaan. Yang pertama, negara jelas bisa cetak uang. Kalau negara lagi kepepet, bank sentral bisa langsung nyetak uang baru. Sebenarnya ini bukan solusi ideal sih, karena ya bisa bikin inflasi kan. Lah, kalau kamu yang kepepet, kamu harus cari kerja lebih lagi. Harus jual aset, minjem lagi. Nggak ada opsi cetak uang buat kamu. Yang kedua, pajak. Yes, negara punya hak memaksa orang buat bayar pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan tetap negara. PPN, PPH, PBB, macam-macam deh. Pendapatannya relatif stabil dan bisa diprediksi. Lah, kalau penghasilanmu bisa hilang dalam semalam. Kena PHK, sakit, usaha tutup, selesai sudah. Yang ketiga, negara umurnya nggak terbatas. Secara teori, negara hidup selamanya. Jadi, ambil utang 30 tahun itu ya masuk akal. Kalau kamu ambil utang 30 tahun di usia 35, pas mau pensiun di usia 65 tahun, masih nyicil. Miris nggak tuh? Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang jadi perisai bagi negara. Perisai yang bikin negara berani ambil utang berapapun besarnya. Tapi ingat, perisai ini nggak ada di kamu. Jadi, kalau negara bisa napas lega karena punya jaminan nyetak uang, jaminan pajak, kamu justru harus ekstra hati-hati. Karena pada akhirnya, you are on your own. Kamu cuma punya dirimu sendiri untuk tanggung jawab setiap rupiah yang kamu pinjem. Ada beberapa kesalahan yang sering terjadi. Kesalahan pertama, defisit dianggap normal. Di level negara, defisit dalam batas tertentu memang diterima dan dianggap normal. Tapi kalau kamu terapin ini ke diri sendiri, pengeluaran lebih besar dari pemasukan setiap bulan, dan kamu hanya bilang, ya wajar, itu masalah guys. Artinya setiap bulan kamu lagi makan uang tabunganmu. Kesalahan kedua, utang konsumtif dikira investasi. Negara utang untuk hal-hal yang punya return ekonomi jangka panjang. Memang manfaatnya nggak kelihatan sekarang. Nah, di sisi lain, banyak orang utang untuk liburan, untuk gadget baru, outfit. Terus bilangnya, ini investasi kebahagiaan. Bukan berarti kebahagiaan itu nggak penting ya, bukan. Tapi dari sisi finansial,
Utang konsumtif dan utang investasi itu beda banget guys. Yang satu bisa menghasilkan return, yang satu lagi murni jadi beban. Kesalahan ketiga, tidak ada perhitungan. Negara ambil utang berdasarkan proyeksi ekonomi, data, dan skenario terburuk. Banyak orang pinjam berdasarkan optimisme kosong, berdasarkan perasaan, tanpa perhitungan pasti, tanpa proyeksi cash flow yang realistis. Alhasil, utang nggak terkendali. Ini dia, ada beberapa solusi terbaik supaya utang kamu bisa terkendali. Solusi pertama, bedain utang produktif dan utang konsumtif guys. Sebelum utang apapun, tanya satu pertanyaan ini ke diri pribadi. Apakah ini menghasilkan nilai yang lebih besar? Kalau iya, pertimbangkan. Kalau tidak, pastikan kamu punya kapasitas bayar yang jelas dan gak ngorbanin kebutuhan dasar. Kedua, dana darurat dulu, baru yang lain. Negara punya cadangan devisa sebagai tameng saat krisis. Punyamu adalah dana darurat. Nah, idealnya 3-6 bulan pengeluaran. Disimpan di tempat yang gampang dicairin. Kalau kamu belum punya ini, prioritaskan dulu. Sebelum ngutang, sebelum investasi, sebelum apapun. Ketiga, proyeksi cash flow. Sebelum ambil utang, jawab ini. Dari mana bayarnya tiap bulan? Kalau kena PHK, bisa bayar berapa bulan dari tabungan? Kalau kondisi memburuk, rencana B-nya apa? Ini bukan soal pesimis guys. Ini soal manajemen risiko dasar. Keempat, pantau terus net worth kalian. Lakukan ini setiap 6 bulan atau setahun sekali. Ini kasih gambaran yang jauh lebih jujur dari sekedar ngecek saldo rekening tiap hari. Yang kelima, untuk mempermudah kalian nge-tracking utang, aku udah siapin template personal balance sheet dan personal cash flow. Di sana kalian bisa ngecek keuangan kalian dengan lebih gampang. Tinggal input angka-angkanya dan hasil rasio keuangannya bisa langsung otomatis keluar. Kalian bisa download langsung, link ada di deskripsi. Ada beberapa hal yang bisa kalian ambil, yaitu utang negara dan utang pribadi beda dimensinya. Cara kelolanya beda juga. Logika berpikirnya juga beda, jangan ditiru. Terus utang bukan musuh ya. Yang jadi masalah adalah utang yang nggak produktif, nggak terukur, dan nggak ada rencana cara bayarnya. Dan yang terakhir, keuangan yang sehat itu bukan soal kelihatan kaya, tapi soal punya kontrol, punya ruang gerak, dan masa depan yang nggak dibayangi oleh cicilan. Semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa.